Halo guys, apa kabar kalian semua, baik bukan? Balik lagi nih sama saya yang akan membahas seputar film. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Limata Wave. Film yang sudah dirilis pada tahun 2016, menceritakan kisah seorang gadis yang terpisah dari ibu dan ayahnya dikarenakan serangan dari pesawat alien yang bernama The Otter. Selanjutnya ia pun terpisah dengan adiknya saat sedang dibawa oleh militer. Ia pun berusaha menemukan adiknya yang dibawa para militer, sembari bertahan dari serangan para alien. Mampukah ia bertemu dengan adiknya dan selamat dari serangan para alien? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh, stop dulu guys, sebelum kita mulai, ayo kita sama-sama tekan tombol subscribe-nya, biar saya semangat lagi buat alur cerita film lainnya, dan kalian pun tidak tertinggal dengan video terbarunya. Oke guys, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, terima kasih, ayo kita mulai. Get it when I get back. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari sambil membawa senjata. Wanita ini bernama Sesi, hingga sampailah di sebuah supermarket. Sesi masuk dan mengambil bahan makanan di situ. Namun saat sedang mengambil makanan terdengar dari arah dalam ruangan suara orang yang meminta tolong. Langsung saja ia menuju arah suara itu untuk mengeceknya. Saat sudah membuka pintu ruangan itu, ternyata terdapat seorang laki-laki yang sedang terluka. Laki-laki itu menodongkan senjatanya, begitupun Sesi. Namun di sini sang laki-laki itu meyakinkan Sesi bahwa ia bukanlah penjahat sambil meletakkan senjatanya, dengan tangan yang satunya masih di dalam bajunya. Karena takut orang ini adalah orang jahat dengan memegang senjata api lain di tangannya yang disembunyikan itu, Sesi pun juga menyuruh untuk mengeluarkan tangan yang satunya. Namun pria itu mengatakan bahwa ia sedang menahan lukanya, karena terus didesak. Pria itu pun perlahan mengeluarkan tangannya tersebut dan tiba-tiba terlihat oleh Sesi seperti kilauan besi yang ia kira itu adalah senjata api, dan Sesi pun langsung menembak pria itu hingga tewas. Namun betapa terkejutnya ia, ternyata yang berkilauan itu bukanlah senjata api melainkan sebuah kalung yang berbentuk salib. Sesi pun menyesal dan film The Limata Wave pun dimulai. Kemudian scan kembali ke awal, memperlihatkan Sesi yang sedang mengadakan pesta di rumahnya. Sesi memiliki sahabat yang bernama Liz. Ia sering curhat dengan Liz termasuk perihal pria yang ia sukai. Ya, kalian paham lah kalau cewek-cewek biasanya ngomongin apa. Setelah ngobrol dengan Liz, Sesi pun keluar rumah. Kemudian ia melihat seorang cowok yang sedang duduk di depan mobilnya sambil main HP. Kemudian Sesi menghampirinya dan memulai obrolan dengannya. Cowok tampan itu bernama Ben Paris. Ya, ialah cowok yang Sesi sukai. Tidak lama Ben Paris mendapatkan telepon dan mereka pun menyudahi obrolan mereka. Esoknya Sesi mengikuti latihan sepak bola. Di sana ia bertemu juga dengan Ben Paris. Di saat sedang latihan, tiba-tiba teman Sesi memperlihatkan suatu kejadian aneh melalui ponselnya. Namun karena saat latihan dilarang bermain HP, pelatih pun menyuruh teman Sesi untuk keluar dari tempat latihan. Sesi pun penasaran dengan apa yang dikatakan temannya itu. Kemudian ternyata tidak hanya teman Sesi itu yang heboh karena hal itu, namun teman-teman yang lain juga mulai heboh dengan berita aneh tersebut. Sesi pun semakin penasaran. Setelah pulang, di rumah Sesi dan ayah, ibu serta adiknya melihat berita di TV yang memberitahukan bahwa ada sebuah objek yang sedang melewati kota mereka, dan sekarang tepat berada di atas mereka. Sam, adik Sesi pun bergegas keluar rumah untuk melihat objek tersebut. Namun meskipun dilarang oleh orang tua Sesi, Sam tetap keluar untuk melihat dan disusul oleh Sesi dan ayah serta ibunya. Ternyata saat dilihat objek tersebut mirip dengan pesawat luar angkasa milik alien, yaitu seperti piring terbang yang bernama The Otter. Orang-orang banyak yang bersiap-siap pindah rumah termasuk keluarga Wilson, tetangga depan rumah Sesi. Di kampus, kelas Sesi sudah mulai sepi, banyak yang tidak hadir. Tiba-tiba saat sedang belajar, listrik padam disusul dengan kegaduhan di luar. Setelah dicek ternyata banyak mobil-mobil saling bertabrakan, pesawat jatuh, semuanya disaksikan langsung oleh Sesi. Kemudian kampus pun memulangkan mahasiswanya. Ternyata kekacauan itu baru gelombang pertama yang diakibatkan oleh The Otter. The others hit us with an electromagnetic pulse that killed.
Suatu ketika Sesi dan adiknya Sam pergi untuk mengambil air di sungai untuk perbekalan karena air dari PDAM sudah tidak mengalir. Saat perjalanan pulang tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Lalu terjadi gempa di tempat itu, Sesi dan Sam pun berlari untuk menyelamatkan diri. Sedikit lagi mereka ditimpa pohon tumbang. Namun masih selamat. Tak lama setelah gempa itu berakhir tiba-tiba dari arah hutan muncullah tsunami yang mengarah ke mereka. Sesi dan Sam berusaha memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya mereka pun selamat. Tsunami itu pun menerjang seluruh kota dan memporak-porandakan apa saja yang dilewatinya. Setelah bencana kedua itu usai lalu disusul dengan bencana ketiga yaitu penularan penyakit flu yang bernama flu avian yang menjadi salah satu virus paling berbahaya di dunia. Ibu Sesi yang merupakan dokter ia ikut dalam tugas untuk penanganan virus tersebut. Casey mendatangi ibunya yang sedang bertugas. Di tempat ibunya bertugas terdapat banyak sekali mayat. Di sana ia juga bertemu dengan Lin. Kemudian setelah Casey bertemu dengan ibunya ia dibawa keluar oleh penjaga di sana. Hal itu merupakan kali terakhir Sesi melihat ibunya. Kemudian ayah Sesi mengajak Sesi dan adiknya untuk pergi meninggalkan rumah untuk bergabung dengan orang-orang yang masih selamat. Di tempat itu mereka yang masih selamat membangun sebuah tenda-tenda untuk tempat tinggal. Sesi dan ayah serta adiknya pun tiba di tempat itu. Saat malam tiba, ayah Sesi mengajarkan kepada Sesi tentang cara menggunakan senjata api. Hal ini untuk supaya Casey berjaga-jaga karena siapa tahu suatu saat kemampuan tersebut diperlukan. Karena kata ayahnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman. Esoknya rombongan militer datang ke tempat mereka yang dipimpin oleh Kolonel Voss. Mereka dari Pangkalan Udara Wright-Patterson. Tentara ini hendak membawa semua anak-anak yang ada di situ untuk dibawa ke Pangkalan Udara Wright-Patterson. Seluruh anak-anak masuk ke dalam bus sekolah yang sudah disiapkan termasuk Sesi dan Sam. Saat sudah di dalam mobil, Sam teringat boneka beruangnya, sehingga Sesi pun turun untuk mengambilkan boneka beruang miliki adiknya tersebut. Namun hal itu justru menyebabkan ia berpisah dengan Sam karena bis sekolah yang ditumpangi keburu jalan duluan. Di tempat lain, para orang tua dikumpulkan ke dalam sebuah ruangan yang di sana juga ada ayah Sesi. Kolonel Voss mulai berbicara. Setelah 3 bencana yang sudah terjadi, ia mengatakan bahwa bencana gelombang keempat saat ini sudah mulai terjadi. Yang dimaksud bencana gelombang keempat di sini katanya adalah alien yang sedang menginvasi bumi dan mungkin di antara alien itu sudah berada di dalam ruangan ini menyamar. Namun para orang tua merasa keberatan dengan tindakan Kolonel Voss yang memisahkan mereka dengan anaknya. Di tengah kegaduhan itu, Sesi yang tertinggal rombongan bis pun menghampiri ruangan tempat ayahnya berada. Ia melihat ayahnya dari luar. Salah seorang di sana yang memegang senjata mulai membuat keributan dengan mengancam para tentara. Tembak-tembakan pun terjadi, Sesi pun disuruh lari oleh ayahnya, ia pun berlari masuk ke dalam hutan. Saat semua dirasa sudah aman, Sesi pun kembali ke tempat itu dan melihat seluruh orang tua di sana telah tewas, termasuk ayahnya. Dengan sedih kemudian Sesi mengambil senjata yang ada di situ lalu ia berlari ke dalam hutan. Di sisi lain, anak-anak yang dibawa itu pun tiba di Pangkalan Udara Wright-Patterson. Mereka diberikan nomor yang nanti itu akan menjadi nama mereka. Diperlihatkan Ben dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan kesehatan yang di sana terdapat 2 orang wanita. Di sana ia ditanya-tanya, lalu wanita itu menyuruh Ben untuk menarik nafas dan menempelkan alat semacam tembak di lehernya. Sepertinya wanita itu memasukkan sesuatu chip di leher Ben. Kemudian melakukan tes sekali lagi, yang dimana tes kali ini berupa simulasi untuk menghancurkan makhluk aneh yang berada di wajah orang dalam simulator. Di sisi lain, Sesi yang seorang diri bertekad akan menemukan Sam adiknya. Ia berlari sambil membawa senjata. Di sini ia masuk ke dalam supermarket yang sudah kita lihat scan-nya di awal tadi. Di malam hari Sesi selalu menulis pengalamannya di buku hariannya. Suatu ketika ia sampai di jalanan yang di sana terdapat banyak sekali bangkai mobil dan mayat manusia. Di tengah mencari ia dikagetkan dengan suara tembakan yang pelurunya tepat mengenai kakinya. Ia pun membalas menembak sembarangan sambil berlari yang menyebabkan dirinya terjatuh dan pingsan. Di tempat lain para anak-anak yang diculik sedang dididik militer, termasuk Ben Paris dan Sam adik Sesi. Kembali ke Sesi, saat sadar Sesi ternyata sudah berada di dalam kamar. Ia ditolong oleh seorang pria tampan yang bernama Evan Walker.
Awalnya Sesi tidak percaya dengan Evan Walker sehingga ia berusaha kabur, namun di dalam hutan ia terkena perangkap yang menyebabkan para pemburu mengetahui posisinya. Hampir saja ia tertangkap oleh pemburu yang pernah menembaknya. Namun beruntung ia bisa diselamatkan oleh Evan Walker, dan dia membawa pulang kembali. Evan pun berhasil meyakinkan Sesi bahwa ia orang baik, dan Sesi pun mulai percaya, dan dia harus mencari adiknya. Tapi Evan ingin ikut dengannya dan Sesi melarang. Tapi Evan tetap mau ikut. Dia berjanji akan membantu Sesi untuk bisa bertemu dengan adiknya, yaitu di pangkalan udara White Patterson. Akhirnya mereka bergerak untuk mencari adiknya Sesi. Di tengah perjalanan mereka memutuskan istirahat. Sesi meminta pada Evan agar bisa mengajarinya cara merebut pistol dari orang lain, dan Evan mengajari caranya. Di sisi lain, dinampakkan anak-anak lagi mengajari tembak-tembakan. Selesai tembak-tembakan, Ben dipanggil oleh kolonel. Besok mereka harus melakukan medan tempur. Di sisi lain juga, Sesi sedang tertidur di bawah pohon. Stella bangun, dia kehilangan Evan, dan dia langsung mencarinya. Di tengah pencarian dia melihat Evan lagi mandi. Sesi sangat ketegangan melihat badan si Evan yang berotot-otot. Evan pun melihatnya, dan Sesi langsung pergi. Dan akhirnya mereka berdua pergi dari sana. Di tengah perjalanan mereka menemukan satu mobil tua, dan mereka memutuskan istirahat di sana. Pada saat beristirahat di malam hari, Sesi merasakan sakit dari luka bekas tembakan kemarin. Karena perban yang sudah kotor, Evan pun dengan langsung menggantikan perban untuk luka Sesi. Nah, pada saat itu, mereka berdua ini saling menatap dengan intens, dan akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Di tempat lain, Sam dan Ben pun dan tentunya dengan anak-anak yang lain mendapatkan tugas untuk memburu alien Otter. Di saat sedang memburu para alien Otter, ternyata Ben memahami sesuatu jikalau selama ini mereka sudah dibohongi. Kenapa? Karena yang mereka buru ini adalah manusia biasa yang bertahan dari bencana yang disebabkan oleh The Otter. Mereka pun menyadari bahwa chip yang ditanam di leher mereka lah yang menyebabkan pandangan mereka ke orang-orang yang selamat itu seperti makhluk alien. Mereka semua pun mengeluarkan semua chip yang ada di lehernya dan sepakat untuk memberontak. Mereka pun membuat rencana di mana Ben akan kembali ke markas dengan pura-pura tertembak di bagian tertentu di perutnya yang itu membuatnya tidak mati sehingga pasukan penyelamat akan membawanya kembali ke pangkalan. Di sisi lain, Evan dan Sesi sedang tidur, dan Evan terbangun dari tidurnya karena dia terdengar sesuatu. Dia langsung dipanggil oleh pemburu itu dan ditembak. Evan langsung melawan si pemburu. Sedang Sesi disuruh lari oleh Evan, dan dia langsung meraba pistolnya langsung keluar dari mobil. Setelah selesai Evan membunuh pemburu itu, Sesi mengarahkan pistol ke Evan dan dia merasa ragu siapakah Evan sebenarnya. Dan Evan bercerita kepadanya, bahkan dia pernah melihat Sesi sebelumnya, dan dia yang membantu Sesi waktu di jalan ditembak oleh pemburu. Dan setelah itu Sesi pergi meninggalkan Evan. Di sisi lain pun Sesi merencanakan akan masuk ke dalam pangkalan udara White Patterson dengan pura-pura terjatuh di depan bis rombongan anak-anak yang dibawa oleh tentara, sehingga ia juga akan dibawa menuju ke pangkalan udara White Patterson. Di pangkalan udara White Patterson, Sesi pun diperlakukan sama dengan dilakukannya tes dan sampai di dalam ruangan wanita yang memasukkan chip ke dalam lehernya. Namun di sini Sesi berhasil memberontak dan membunuh tentara wanita yang berjaga di situ. Karena ia sudah tahu kalau ini hanya akal-akalan dari The Others. Ia pun mengeluarkan chip yang tertanam di dalam lehernya. Sesi pun mengambil pakaian tentara wanita itu dan memakainya, sehingga ia bisa dengan bebas mencari adiknya. Di tempat lain, Ben yang sudah berhasil diselamatkan dan kembali ke pangkalan, ia diinterogasi oleh Kolonel Fox. Ben pun berbohong kepada Kolonel Fox tentang operasi yang ia jalankan. Namun di sini Kolonel Fox mengetahui kalau Ben sedang berbohong karena, saat ia ditembak di perut, tembakan tersebut tidak mengenai organ vitalnya yang sepertinya memang direncanakan, dan seperti yang kita ketahui kalau itu memang bagian dari rencana Ben. Lanjut, tiba-tiba lampu mati, dan salah seorang memberitahukan Kolonel Fox bahwa telah terjadi kekacauan dan penyerangan di dalam markas. Sehingga Kolonel Fox pun memerintahkan semua orang supaya naik ke kapal untuk memindahkannya ke suatu tempat bernama Wonderland. Ben pun dibawa keluar untuk disingkirkan karena rencananya ketahuan. Saat di luar Ben berhasil membunuh prajurit yang membawanya dan kabur.
Di perjalanan Ben pun bertemu dengan Sesi yang awalnya mereka sempat saling salah faham karena dikira salah satu mereka sudah tercuci otaknya oleh The Others sehingga akan membunuh semua orang. Namun akhirnya Ben berhasil meyakinkan Sesi kalau dia sudah tahu rencana busuk The Others dan berpikiran sama dengan Sesi untuk kabur. Namun sebelum itu Sesi mengajak Ben untuk mencari adiknya. Di perjalanan mereka berdua bertemu dengan Evan. Evan bertanya kepada Sesi siapa yang bersamanya. Sesi pun mengatakan bahwa ia adalah Ben, yang seperti kita ketahui bahwa Ben ini adalah orang yang disukai oleh Sesi di kampus. Di sini sedikit terjadi drama, namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Evan memberitahukan bahwa pesawat yang akan membawa rombongan adik Sesi akan segera berangkat, sehingga mereka tidak punya banyak waktu dan segera bergegas. Evan mengatakan ia akan tetap di sini untuk menghancurkan tempat itu, jadi Sesi dan Ben yang akan mencari Sam. Namun sebelum pergi Sesi dan Evan sempat berciuman, dilihat oleh Ben. Di sini gue sedikit kasihan sama Ben karena ia cuman jadi obat nyamuk. Singkat cerita Sesi pun berhasil bertemu dengan adiknya dan keluar dari gedung pangkalan udara W.T. Patterson. Saat sedang berlari di luar ia bertemu dengan Kolonel Voss yang langsung saja menyuruh anak buahnya menembaki mereka namun mereka berhasil selamat. Tak lama setelah itu, tanah mulai retak yang bergerak ke arah mereka. Mereka pun berlari disusul dengan ledakan dari dalam tanah. Untung saja teman Ben datang dengan membawa mobil dan menyelamatkan mereka. Film pun selesai. Oke, di sini gua bakalan ngasih penjelasan sedikit, karena mungkin di antara kalian masih ada yang bingung. Film ini menceritakan tentang serangan alien yang ingin menghancurkan umat manusia. Dengan bencana-bencana yang dibuatnya, ada 5 tahapan yang digunakan oleh alien untuk menghancurkan umat manusia. 2 di antaranya adalah berupa bencana alam yang itu merupakan perbuatan dari para alien. Tahap ketiga menginfeksikan manusia dengan virus mematikan dan tahapan keempat para manusia yang selamat akan dibawa oleh para militer ke dalam sebuah penampungan, dan anak-anak mereka dibawa ke camp. Para anak itu didoktrin untuk membunuh para manusia yang bertahan dan tahap kelima adalah mereka termasuk Sesi harus bertahan selamat dari 4 rangkaian serangan oleh para alien tersebut. Oleh karena dalam film ini tidak ada diperlihat para alien, maka para militer ini adalah merupakan alien itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Evan Walker yang berada di dalam saat terjadi ledakan, apakah ia selamat? Di film ini tidak diperlihatkan tentang apakah Evan selamat atau tidak. Mungkin para sutradara ingin agar para penontonlah yang menentukan sendiri apakah Evan selamat atau tidak. Oke, saya rasa cukup itu dulu alur cerita film kali ini. Jika ada salah-salah kata dan alur cerita yang kurang lengkap saya mohon maaf. Silahkan kalian langsung saja menonton filmnya langsung. Oke, jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys, tidak dibeli. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.